Di dunia yang kita tempati, Gunung Everest adalah puncak tertinggi yang bisa dicapai manusia. Grand Canyon adalah jurang terdalam yang bisa kita bayangkan. Tapi, jika kita meninggalkan atmosfer bumi, definisi luar biasa akan berubah total. Selamat datang di lingkungan kosmik kita. Sebuah sistem yang luasnya mencapai miliaran kilometer, di mana hukum fisika menciptakan struktur yang menentang imajinasi. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk membedah 7 keajaiban terbesar di tata surya. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan mengubah cara Anda melihat langit malam. Di balik sunyi kosmos, ada rahasia yang menunggu ditemukan. Selamat datang di catatan antariksa. Tujuan pertama kita adalah Mars. Di sini berdiri Olympus Mons, sebuah gunung berapi yang tingginya mencapai 21,9 km. Sebagai perbandingan, itu adalah 3 kali tinggi Everest. Tapi mengapa gunung di Mars bisa tumbuh jauh lebih besar daripada di bumi? Kuncinya adalah lempeng tektonik. Di bumi, kerak planet kita terus bergerak. Saat sebuah gunung berapi terbentuk di atas titik panas magma, pergerakan lempeng akan menggeser gunung itu menjauh, sehingga pasokan magmanya terputus. Namun di Mars, keraknya statis. Olympus Mons tetap berada di atas titik panas yang sama selama miliaran tahun. Terus-menerus menumpuk lava lapis demi lapis hingga menembus batas atmosfer Mars. Luas dasarnya setara dengan seluruh negara Prancis. Jika Anda berdiri di pinggir kawahnya yang selebar 80 km, Anda bisa memasukkan seluruh kota London ke dalamnya tanpa menyentuh tepiannya. Masih di Mars, terdapat sebuah retakan raksasa yang dikenal sebagai Valles Marineris. Ini bukan sekedar lembah, ini adalah sistem ngarai sepanjang 4.000 km. Berbeda dengan Grand Canyon yang terkikis oleh aliran air sungai selama jutaan tahun, Valles Marineris adalah hasil dari patahan tektonik. Miliaran tahun lalu, saat wilayah gunung berapi di dekatnya membengkak karena dorongan magma, beban yang luar biasa itu membuat permukaan Mars sobek. Bayangkan sebuah balon yang ditiup terlalu kencang hingga permukaannya retak. Itulah yang terjadi pada Mars. Kedalamannya mencapai 7 km. Di pagi hari, dasar ngarai ini seringkali dipenuhi kabut es tipis, menciptakan pemandangan paling misterius di seluruh planet merah. Kita meninggalkan planet batuan dan menuju raksasa gas, Jupiter. Di sana, sebuah badai raksasa telah mengamuk selama setidaknya 300 tahun. Bintik merah raksasa. Ini adalah badai antisiklon bertekanan tinggi. Di bumi, badai akan kehilangan energinya saat menabrak daratan atau air dingin. Namun Jupiter tidak memiliki daratan padat. Badai ini mendapatkan energinya dari panas internal Jupiter yang naik ke permukaan. Kecepatan angin di tepian badai ini mencapai 432 km per jam. Meskipun data terbaru tahun 2026 menunjukkan badai ini menyusut, ia tetap cukup besar untuk menelan seluruh planet bumi. Bayangkan sebuah badai yang lebih besar dari dunia kita sendiri tanpa tanda-tanda akan berhenti. Saturnus adalah permata tata surya berkat cincinnya yang megah. Terbentang sejauh 280.000 km dari planetnya, cincin ini terlihat padat dari jauh. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Cincin ini terdiri dari miliaran partikel es air murni yang berukuran dari butiran debu hingga bongkahan sebesar gunung. Mereka semua adalah satelit mini yang mengorbit Saturnus secara sinkron. Ketipisannya sangat ekstrim, rata-rata hanya 10 meter. Sebagai perbandingan, jika Saturnus sebesar bola basket, cincinnya akan 1000 kali lebih tipis daripada selembar kertas.
Gravitasi bulan-bulan kecil di sekitarnya yang disebut bulan penggembala menjaga partikel es ini agar tetap di jalurnya, menciptakan celah-celah rapi yang kita lihat melalui teleskop. Bulan Jupiter, Europa, sekilas tampak seperti bola es yang mati. Namun di bawah permukaannya yang beku, tersimpan sebuah rahasia yang bisa mengubah sejarah manusia. Di bawah kerak es setebal 15-25 km, terdapat lautan air asin cair sedalam 100 km. Air ini tetap cair berkat fenomena tidal heating. Gravitasi Jupiter yang luar biasa besar menarik ulur tubuh Europa saat ia mengorbit, menciptakan gesekan internal yang menghasilkan panas. Di dasar samudra ini, ilmuwan percaya ada ventilasi hidrotermal yang menyemburkan nutrisi. Di mana ada air, panas, dan nutrisi, di situ ada potensi kehidupan. Europa mungkin adalah rumah bagi makhluk hidup pertama yang akan kita temukan di luar bumi. Mirip dengan Europa, bulan Saturnus yang bernama Enceladus juga memiliki lautan di bawah esnya. Namun Enceladus lebih terbuka. Di kutub selatannya terdapat retakan besar yang dikenal sebagai Tiger Stripes. Dari retakan ini, geyser raksasa menyemburkan uap air dan kristal es keluar angkasa dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar es ini jatuh kembali sebagai salju, menjadikan Enceladus benda paling putih di tata surya karena permukaannya selalu baru. Namun sebagian partikel es lainnya berhasil lepas dari gravitasi Enceladus dan membentuk cincin E milik Saturnus. Misi luar angkasa yang terbang melewati semburan ini menemukan adanya molekul organik. Enceladus secara harfiah membuang isi perutnya ke ruang angkasa agar bisa kita teliti. Perjalanan kita berakhir di pusat segalanya, matahari. Sebuah bintang yang menampung 99,8% dari seluruh massa di tata surya kita. Tanpanya, semua planet yang kita bahas tadi hanyalah bongkahan batu dan gas yang membeku di kegelapan. Matahari tidak terbakar seperti api di bumi. Di intinya, suhu mencapai 15 juta derajat Celcius dengan tekanan yang sangat dahsyat. Di bawah kondisi ini terjadi fusi nuklir. Atom hidrogen dipaksa menyatu menjadi helium, melepaskan energi murni sesuai rumus Einstein, E sama dengan mce². Energi ini merambat dari inti, melewati lapisan matahari selama ribuan tahun, hingga akhirnya mencapai permukaan dan menyinari bumi hanya dalam waktu 8 menit. Matahari adalah mesin kehidupan, sebuah reaktor nuklir alami yang menjaga keseimbangan sistem kita. 7 keajaiban ini adalah pengingat betapa luar biasanya alam semesta kita. Namun, di tengah kemegahan gunung Mars atau cincin Saturnus, ada satu keajaiban lagi yang tak ternilai. Bumi. Satu-satunya tempat yang kita tahu sejauh ini di mana kehidupan bisa merenungkan semua keajaiban ini. Jika Anda bisa mengunjungi satu dari 7 tempat ini, kemana Anda akan pergi? Beritahu kami di kolom komentar. Teruslah bermimpi dan teruslah menatap bintang-bintang.